pemirsa, apa kabar Anda? Senang banget nih di akhir pekan ini kita bisa kembali bertemu tentunya di Saatnya Perempuan Bicara. Dan kalau berbicara mengenai perempuan, pastinya tidak hanya ada Nadia Mulya saja di sini, tetapi saya ditemani oleh para sister saya. Ada the lovely Lolita, ada the optimistic Olga, the beautiful Balkis, and the sweet Sahira. Gemes banget, sekarang kita udah punya julukan masing-masing. 5 perempuan dengan karakternya masing-masing ya. Karena memang yang namanya perempuan itu kan pasti semuanya memiliki karakter, memiliki kelebihan, kekuatan dan sebagainya. We have to celebrate that. Makanya di Saatnya Perempuan Bicara senang banget kita bisa menghadirkan narasumber yang bisa memberikan kisah-kisahnya, yang inspire, yang kita bisa melihat sisi lain yang kalau selama ini cuma di layar kaca sebagai seorang performer misalnya, sebagai seorang public figure. Ternyata ada profil yang mungkin banyak orang belum tahu, termasuk dengan sosok yang satu ini, ladies. Gak usah nyebutin namanya, tapi aku ngasih clue dulu. Dia memulai karirnya itu sebagai penari. Tapi akhirnya banyak orang lebih mengenal dia sebagai penyanyi juga, walaupun dua-duanya bisa. Make kebaya, nyinden. Udah mulai kebayang kan? Udah tahu nih. Karena biasanya kalau nyanyi kan pop-pop gitu ya. Tapi ini nyindannya sih juara banget. Ini dia ada Dewi Gita. Aduh, enak banget, langsung ada nyindannya itu loh. Ya aduh, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Sebelum aku ngobrol lebih jauh tentang karirnya Teh Dewi Gita yang dari dulu kita kenal sebagai penyanyi, tiba-tiba nyinden dan lain sebagainya. Aku sebagai perempuan mau tanya resepnya awet muda itu apa sih, Teh? Setuju tuh. Iya kan? Iya benar. Apa ya awet mudanya? Banyak heureuy. Heureuy itu bahasa Perancis. Perapatan Ciamis. Heureuy itu canda, banyak canda aja. Mungkin salah satunya itu ya. Selain ya pastinya nggak mungkin lah kalau nggak perawatan, ya kan? Terutama krem-krem malam itulah semuanya ditamplokin lah, tamplokin tuh malam-malam gitu. Udah kalau siang-siang udah nggak ada waktu. Malam yang ada waktu. Olahraga saya termasuk kayak dulu dari umur kecil sampai saya umur 47 tahun, termasuk yang freak banget. Cuman, nah abis dari 2017 aku kena sempat sakit. Nah jadi dari sakit itu sampai naik 15 kg, terus kata dokter, aku nggak boleh lagi vegetarian. Dulu sempat vegetarian lama, dari muda lah gitu. Tapi karena sakit itu harus makan daging, walaupun sampai sekarang masih belum bisa, daging merah belum bisa. Tapi daging putih udah oke. Terus olahraga cuman jalan doang bolehnya, sama berenang boleh. Pokoknya yang fun gitu. Terus udah nggak boleh diet lagi. Ya udah akhirnya ya bersyukur aja, yang penting sehat. Tapi kan kalau untuk menari kan juga masih nggak sih Teh? At least kalau koreografi sendiri di rumah, karena menari itu kan juga membakar banyak sekali kalori loh. Aduh banget. Satu tarian aja hahehoh loh. Bener loh. Istilahnya menarik ya. Istilahnya bukan capek tapi hahehoh. Tapi Teh sebenarnya aku tuh kemarin pas tahu besok ketemu sama Teh Dewi nih gitu kan. Teh Dewi tapi setiap lagi kita riset gitu tentang Teh Dewi tuh namanya bukan Dewi Gita, sebenarnya Dewi Yuliarti. Kenapa jadi Dewi Yuliarti? Biasanya kalau di luar negeri saya Miss Ningsih. Saya dipanggil Miss Ningsih. Karena last name-nya kan Ningsih. Bukan Ningsih Tinampi kan ya. Jadi Miss Ningsih, tapi nama asli Dewi Yuliarti Ningsih. Kenapa jadi Dewi Gita tuh? Dulu itu tahun berapa ya? Flashback ke 1988. Udah lahir belum kamu? Belum. Masih diadon. Diadon. 1988 awal pertama kali dibikinin single dulu ya. Terus disuruh pilih, wah Dewi Yuliarti Ningsih ini katanya nggak komersil. Zaman dulu kan nama gitu ya, produser tuh gitu. Membawa hoki. Ini katanya nggak komersil, terlalu gini banget, terlalu gitu banget. Disuruh pilih lah, pilihannya cuma 2. Dewi Gita sama satu lagi Dewi Indo. Atau Indo dari mana? Gitu kan? Atau Indo dari mananya? Dulu tuh lagi bekennya tuh Johnny Indo. Lagi happening banget kata Johnny Indo. Jadi mungkin Dewi Indo. Indo di mana? Nah, irung juga ya, hidungnya ada-adanya.
Boleh lihat ya hidung saya. Terus udah gitu, ya udah Dewi Gita atau Gita juga artinya adalah itu rangkaian nada menjadi sebuah lagu itu namanya Gita. Ya udah Dewi Gita. Akhirnya sampai sekarang nyanyi itu. Gara-gara Dewi Gita nyanyi terus nggak berhenti. Padahal udah pengen berhenti berapa kali. Udah deh aku udah nggak nyanyi lagi. Gara-gara Dewi Gita nyanyi lagi. Gitu. Tapi Teh, aku tuh penasaran ya. Tadi kan ngomongin nari gitu. Teteh asal dari Bandung, asli Bandung. Berarti narinya jaipongan. Awal nari itu tari klasik lah istilahnya, baru ke jaipongan. Awalnya nyari duit juga dari tari. Setahun bisa 6 kali keluar negeri untuk promosi kebudayaan. Pokoknya sampai ke Afrika, Asia, Afrika, sekeliling dunia tuh alhamdulillah dari berkesenian seni tari tuh aku. Paling berkesan ke negara mana tuh? Ya mungkin yang paling berkesan sih mungkin karena lamanya saya di sana 6 bulan. Pulang di Jepang. Ya. Pertama kali keluar negeri kemana dengan narinya itu? Jerman. Nah itu gimana tuh kesannya pertama kali keluar negeri terus kemudian langsung harus udah kalau kesana aku yang paling kecil ya, yang paling junior lah gitu. Terus naik pesawat pertama kali, orang daerah lah ya, orang Bandung. Jauh lagi berjam-jam. Langsung ke Jerman. Terus ya udah dari perjalanannya aja udah luar biasa. Yang tiba-tiba di atas sekian jam dapat makanan juljol ya, juljol. Datang terus tuh makanan, minuman salah minum. Karena kan nggak tahu itu champagne. Botolnya bagus, gelasnya bagus. Itu ya, itu luar biasa, itu makanya nggak pernah lupa sampai sekarang gitu. Terus dipikirnya teh apa itu teh? Sirupnya pokoknya ya. Soda nggak kepikir ke situ ya. Soda kan ada. Ya gitu terus. Iya ya nggak tahu lah pokoknya polos banget gitu kan. Terus ya udah main minum, tapi untungnya yang nggak aneh-aneh ya, maboknya mabok udara yang tidur aja gitu. Tidurnya. Terus nyanyinya kapan tuh Teh mulai masuk di situ sampai akhirnya bisa menjadi Dewi Gita sang penyanyi juga gitu? Perasaan dulu tuh nyanyi aku fales gitu ya. Masa? Beneran nggak bagus. Nggak pernah yang ditunjuk gitu Dewi, nyanyi sendiri kan biasanya kalau yang suara bagus di sekolah ya pasti ditunjuk ya. Ayo kamu ke depan gitu nyanyi gitu. Aku tuh yang nggak pernah dari SD, SMP gitu, enggak deh gitu kan. Cuman aku yang suka ngiringin temen-temen nyanyi, jadi main gitar, ngiringin. Gitu. Ya bisa cuma C D F G A B C, udah balik lagi ke situ lah gitu. Suka ngiringin temen nyanyi, terus mungkin dari situlah terlatih ya, vokalnya mungkin di situ kelatih. Sempat ikut grup vokal grup lah SMP, SMA ikut, mungkin juga terlatihnya terasahnya di situ, tapi yang enggak spesial gitu, suaranya yang enggak menonjol di antara yang lain. Nah Teh, kalau foto ini foto Zaman kapan itu nih? Teh Dewi yang paling kiri kan ya? Paling kiri, tubuhnya cuma satu. Soalnya tomboy banget gitu. Kayak cowok semua gitu loh. Emang Tomboy pisan Teh. Gimana ini Teh? Lagi acara apa? ini zaman saya cari duit ngeband. Ngeband, udah mulai ngeband. Anak band juga. Jadi waktu lagi kuliah tuh aku sambil cari duitnya gitu, apa sih ngepub ya, cari duit di Nyanyi di kafe-kafe. kafe kok pub sih, aduh jadul banget. kafe gitu. Jadi aku Nah, oke, kita sekarang akan beralih lagi ke bagian lain yang banyak sekali orang kenal sebagai sosok yang bisa nyinden. Karena kayaknya kalau orang denger nyinden tuh something yang sangat tradisional, cenderung kuno, tapi bisa dibikin fresh banget, dibikin seru banget sama Teh Dewi Gita. Itu cerita dong asal muasalnya sampai bisa menemukan si sinden itu dan karakter seperti itu. Dan pertanyaannya ya, Teh Dewi ini kan orang Sunda. Nah, kalau iya. sinden itu kan identik dengan Jawa. Jawa. Sempat memiliki kesulitan nggak sih untuk ke sana? pastilah, apalagi nyinden Jawa sama Sunda itu totally sangat-sangat beda. Iya. Kalau Jawa cenderung harus lempeng, kalau Sunda tuh harus yang naik turun. Naik turun. Jawa ya, Jawa. Kongko harus lurus. Harus lurus. Wow. Tapi kalau Sunda bisa di kongko harus gitu.
Kalau Sunda mah gituin. Kalau ujungnya ada gitu. Iya. Nah, aku tuh suka salah kalau Sunda, kalau Jawa ya Sunda lagi suka dimarahin. Kalau Jawa nggak apa-apa lah, kata Jawa rasa Sunda. Nah itu yang si sindenan itu tuh sebenarnya juga persis dengan tiba-tiba dari nari saya kecelakaan nyanyi. Nyinden juga sama, tiba-tiba saya di jalur pop yang udah steady, ujuk-ujuk tiba-tiba harus nyinden. Tiba-tiba di saat keterpurukan saya udah yang putus asa di usia saya berapa gitu, 30 something gitu, udah saya mau berhenti untuk di dunia hiburan musik. Tiba-tiba ada stasiun TV ngajak aku gantiin Rina Nose karena Rina Nose harus skripsi. Aku gantiin cuman kontraknya 2 minggu, tiba-tiba jadi keterusan jadi sekian puluh belas tahun karena tiba-tiba saya harus sindenan di situ. Itu gara-garanya juga si pemain musiknya itu satu kuliah dulunya gitu. Terus tuh Dewi Gita aja deh, Dewi Gita bisa nyinden. Gitu. Orang-orang nggak ada yang tahu saya bisa nyinden kan. Masa sih gitu, kayaknya dia bisa kok kata emang mau lah kayaknya gitu untuk gantiin 2 minggu mah mau. Padahal saya tuh di saat itu udah yang udah enggak deh, kayaknya enggak deh, kayaknya kok nggak dapet ya di karir aku ini kok stuck gitu, udah deh gitu, udah gitu. Tiba-tiba di situ ya booming dan ya udah deh, kayaknya memang tugas aku harus nerusin si tradisi ini untuk diperkenalkan kembali. Wow, tetap di saatnya perempuan bicara. Saatnya perempuan berbicara. Dari tadi dengerin Teh Dewi ini nyinden, rasanya langsung lupa kalau besok hari Senin harus mikirin kerjaan lagi. Jadi kita aman hari Minggu malam kita, supaya nanti kita istirahat tenang, besok bisa semangat lagi untuk menyambut hari Senin. Kamu sekarang ngasih pertanyaannya dengan bentuk nyinden juga. Ayo tantangan. Aku takut pemirsa ganti channel. Kesalahan ada padaku. Tapi ya kalau kita dengar nama Dewi Gita, itu identik dengan Arman Maulana. Langsung dempet gitu kayak Kita kembar emang. Karena mereka itu pasangan yang sangat harmonis, jauh banget dari gosip. Kayaknya nggak pernah aku dengar ada gosip-gosip miring tentang Teh Dewi dan juga Mas Arman gitu loh. Dan menikahnya sudah lebih dari 25 tahun. Iya, 27 tahun. Udah melewati pernikahan perak. Ya. Untuk menjadi angka 27 tahun dan mungkin akan plus-plus lagi ke depan memang ya Anda akan bosan dan bosan. Tidak menolong. Aku yang belum ada. Tapi ya itu tadi kita harus punya pasangan yang memang ngerti akan kebosanan kita masing-masing. Ya namanya manusia nggak mungkin nggak bosen ya. Bohong banget gitu kalau nggak bosen. Enggak, mas aku bohong, aku cinta tapi di belakang gitu kan. Mendingan ngomong satu serang dan harus saling ngerti. Oh ini pasangan gue lagi bosan sama gue. Oke, kasih waktu. Aku minta me time ya atau kita kasih waktu dia untuk gideh bergaul gitu kan untuk karena berumah tangga itu kan apa sih? Berumah tangga tuh kayak sekolahan ya gitu lagi gitu kan. Kayak sekolahan. Iya. Tapi Teh kalau misalnya boleh cerita gimana sih awal ketemunya Kang Arman tuh gimana Teh? Awal ketemu sih di satu studio yang sama. Oh dulu Kang Arman udah populer ya? Belum. Dia belum. masih pakai putih abu. Aku udah kuliah waktu itu, tapi kita ada studio latihan sama lah di Bandung kan yang beken ya cuman itu namanya juga ya kan. Yang lagi happening ya itu ya semuanya ke situ. Masih ingat nama studionya Teh? Di Taman Sari, sekarang tuh jadi kafe halaman. Dulu tuh di situ kita tempat ngumpul dulu kan aku sama KSP Band. Arman sama vokal grup SMA 5. Latihannya di tempat KSP Band di rumahnya Mas Luki yang sekarang jadi kafe halaman. Terus ya itu ketemunya di situ gitu. Yang dia yang suka kalau aku lewat dia sama temen-temennya tuh suka gangguin lah. Ya kalau gitu. Kalau cewek agak-agak punya kelebihan dikit kan dia suka digangguin ya. Nah dulu itu kelebihannya aku tuh semok bukannya cantik ya. Bahenol gitu jadi itulah suka digangguin gitu ya dari situ sih awal kenal di situ. Terus
dia ke Jakarta kuliah di UI, aku terus ke Jakarta untuk Asia Bagus kalau nggak salah waktu itu, ketemu lagi di situ, udah dengan ya dengan suasana yang aku mungkin lebih tomboy karena rambut pendek, terus dia kayak lucu ya gitu ya. Sementara dianya gondrong gitu ya. Gitu ya, disitulah mulai ada kerenyet. Yang duluan siapa? Ya laki lah. Iya. Karena kan saya orangnya gengsi. Padahal umur cuma beda setahun ya. Tapi ya Gengsinya lebih dewasa gitu ya Teh. terus aku kan senengnya memang bukan idola, memang hayalannya tuh dulu tuh memang punya pacar yang harus 5 tahun di atas atau 10 tahun di atas yang settle. Dan dulu tuh aku udah, maaf ya, udah diantar jemput sama yang 5 tahun di atas aku. Udah mapan gitu ya, secara umur realistis. Materinya nggak tahu umur. Ya gitu, terus yang jadi digangguin Arman apaan sih gitu, nggak dilihat gitu. Waktu itu Kang Arman bawanya apa Teh? Mungkin Teteh udah dijemput sama yang pakai mobil mewah. Kang Arman bawanya apaan? Bawanya awal dia ngapelin tuh kita pakai beca keliling itu. Aduh, itu pacaran bertiga dong. Jadi ada banget bener. Jadi sekarang jadi pertanyaannya, apa yang membuat Teteh memilih Kang Arman yang naik beca daripada Yang mas-mas lain, yang ya. lebih tahu pakai mobil itu? Saya pikir kenapa nggak milih tukang becanya. Ya nggak tahu ya, namanya mungkin takdir ya. Udah ya nggak tahu sih, waktu itu yang aku lihat dia lebih mencintai lah. Oh, pasang surutnya itu yang terlihat ya mungkin salah satunya ini ya, mungkin pasti nggak lepas dari pemberitaan lah ya Teh Dewi. Nih dulu nih. Wow, bombastis sekali beritanya. masa sih Berita di 11 Januari Dia loh. tanggalnya 11 Januari. Kenapa? Januari. Wow. Pernikahan muncul berita ini. Aku jadi ingat lagu itu. 11 Januari bertemu. Menjalani kisah cinta ini. Tapi memang bener Nat, jadi di saat 11 Januari Iya. ulang tahun perkawinan yang ke-10, Ke-10, aku tuh ngasih ultimatum begitu. Oh serius? Aku ceraiin kamu, aku kasih kamu surat talak kalau kamu masih tetap aja nggak inget. Ya Itu udah berapa kali nggak inget 10 tahun 10 tahun tuh nggak kawin. inget? Ada uang pisan. Jadi saya itu menikah dengan siapa sebenarnya gitu kan. Awal-awal mungkin kan memang masih besar ya rasa cinta kita ya sama pasangan kita ya. Kayaknya masih udah nggak apa-apa gitu kan. Kayaknya kita udah nyiapin sendiri aja tanpa ada dari Respon pasangan kita gitu ya. respon. Kayaknya masih It's it's okay. Masih kayak buta gitu. Tapi kalau udah nginjek ke 7, 8, 9, 10 ya maaf ya, ini saya untuk Anda ya kehidupannya. Itu mulai agak kesel dan dongkol ya gitu. Mulai hitungan itu keluar gitu. Maaf ya, ini gue udah inget, lu masih aja nggak inget. Tapi setelah ada lagu itu ampuh nggak Teh? Aku jadi alarm buat dia ya, bukan buat saya ya. Itu kayaknya dia sengaja bikin lagu biar dia nggak lupa Teh. Alarm. Waktu pertama kali dibikinin lagu itu, Kang Arman gimana ceritanya? Jadi tiba-tiba tuh di satu waktu tuh dia kasih denger, nih aku bikin lagu ini katanya. Asik. Emang dia seumur hidup memang nggak pernah bikin lagu khusus buat aku, nggak pernah. Dia tuh nggak romantis, nah sama sekali nggak. Aduh, gitu kan. Ya nggak apa-apa lah ya. Untung akunya juga Leo ya, jadi ya. Leo ya. Oke, santai gitu kan, Leo. Nanti aja gitu. Terus udah gitu, aku kasih lagu, aku bikin lagu ini nih. Dia nggak bilang untuk aku bikin lagu ini. Terus ada liriknya, terus aku dengerin. Terus aku nangis dong, karena itu tahu buat aku kan, so 11 sweet. Januari, terus kata-katanya ke bawah gitu, so sweet banget. Ya ampun, setelah akhirnya menginjak 11 tahun lu bisa juga ya begini ya. Gitu kan. Tunggu 11 tahun ya. Waduh, keren banget. Thank you, salam buat keluarga, buat Kang Arman juga, buat Naja juga sukses ya untuk peluncuran lagunya. Nah, pemirsa, setelah yang satu ini kita akan kedatangan tamu yang juga sangat menarik profilnya, makanya tetap bersama kami di Saatnya Perempuan Bicara. Terima
terima kasih masih setia di saatnya perempuan bicara. Nah girls, kalau tadi kita udah ngedengerin Teh Dewi Gita yang suaranya merdu pisan. Yes. Nah kalau sekarang ini tuh deket banget sama sesuatu yang viral. Wow. Pokoknya ada apa-apa yang viral, ini orangnya. Ya, siapa? Iya, deket banget siapa? Penasaran kan? Penasaran. Kalau misalkan ada foto viral, pasti dia ada. Video viral. Muncul di gambarnya? Enggak. Iya, suka ditanya-tanya. Oh. Ini viralnya ngapain nih? Udahlah, daripada penasaran kita langsung panggil aja yuk. Oke, kalau begitu. Boleh. Silakan Om Roy Surya. Silakan Pak, silakan. Aku panggilnya Om nggak apa-apa ya. Memang usianya jauh banget ya. Dia paling muda di antara kita. Iya benar. Karena Sama Om aku. kayaknya tua banget gitu lah jadi gini. Udah beda sendiri dikeroyok ibu-ibu. Gimana Mas kabarnya? Udah lama loh gak ketemu nih kita. Iya, alhamdulillah baik ya. Untungnya juga di tengah-tengah pandemi ya kita semua masih baik-baik aja ya, dan kita juga berdoa moga-moga Indonesia juga segera angkat atau dipulihkan dari kondisi ini. Amin. Tapi jadi sibuk apa nih, Pak Roy? Saya semenjak sudah nggak di politik lagi. Ya? Jadi Oh, udah enggak nih? Jangan Udah ditanya soal politik loh ya. Gitu, udah bukan politik bener. Aku udah nggak di partai Bukan lagi. anggota partai? Sama sekali sudah tidak. Tapi kalau ditawarin partai lain gimana? Enggak, sekarang partainya Partai Rakyat. Harus diklarifikasi dulu nih. Sebenarnya kan Mas Roy kan pakar informatika, multimedia dan telematika. Ya. Jadi terus tapi hobinya fotografi makanya suka analisa. Nyambungnya itu ya Mas? Nyambungnya ya itu tadi karena aku hobi foto. Kemudian saya sempat ngajar di fakultas namanya Fakultas Multimedia, tapi Fakultas Seni Media Rekam namanya. Saya jadi sekretaris jurusan waktu itu, pegang video ya. Jadi sekretaris jurusan fotografi tapi juga ngajar video. Terus otomatis kan kita juga harus ngerti tentang tata cahaya, tentang editing, otomatis menganalisa hal kayak gitu. Tapi pendidikan formalnya Pendidikan Pak Roy, formal saya komunikasi. komunikasi malahan ya. Komunikasi. Komunikasi informatika Iya, ya, tapi dan yang komunikasinya nggak banyak orang ngerti, saya juga sempat siaran. Siarannya selain di TV, saya juga siaran di radio dulu juga. Iyalah. Di Jogja. Iya, di Jogja. Jadi sempat bahkan kalau mau siaran radio, ini terus terang aja nih. SD saya udah siaran. Oh iya? Jadi SD tuh saya kelas 6 SD itu udah siaran di salah satu radio. Ya, radionya terkenal masih Apa sampai radionya sekarang. sebut aja Mas? Jeronimo. Oh, jadi Dulu di Jeronimo Jogja. kenal loh itu. Ya, Siaran apa tuh? Siaran acara anak-anak namanya Simungil. Iya. Cuman kemudian saya dikenal dengan dunia radio tuh malah justru di radio yang lain. Oh. Saya jadi punya kegiatan darat tuh di radio Unisi di Jogja. Gitu kita sering ngadain acara-acara zaman dulu. Jadi Itu kenal udah lebih gede SMP SMA mungkin ya? SMA. SMA. Jadi SMA. Dapat pacar di situ. Wes, karena motret biasa Iya, itu. sampai sekarang. Itu istri Iya, jadi di situ. Oke. Ya, Sama Mbak Riri nih. iya betul. Mas tapi Mas Roy mungkin kalau misalkan kita tahu kan Mas Roy itu terkenalnya membaca foto, membaca video yang viral tuh. Dari mana ilmu membedakan yang merekayasa sama yang asli gitu, Oke, Mas Roy? jadi saya melihatnya dari banyak hal. Kita bisa menseparasi dulu. Separasi itu dipisahkan dulu. Jadi foto itu kemudian kita pisahkan cyan, magenta, yellow-nya. Iya. Kemudian kita juga harus belajar karena dulu saya juga belajar tata cahaya. Kita tahu foto ini misalnya kalau model kan pasti ngerti ya, gitu cahaya itu dari mana? Benar nggak cahayanya? Apakah itu dari Nanti top light? bayangannya dari mana? Ya, bayangannya dari top light atau itu dari belakang rim light? Terus atau apakah side semua light? objek di situ sumber cahayanya Sama, betul. Sifat cahaya juga beda-beda. Ya, sifat tungsten, lampu kuning ataukah itu daylight lampu putih ya. Kan ngerti ini ya kan gitu. Nah iya, makanya kan tahu kan gitu kayak gitu. Jadi terus kemudian gradasi itu juga kelihatan ya. Grade itu tingkat ketajaman itu juga kita perhatikan. Jadi kalau ada gambar itu, benar kita harus bedakan betul, kita besarkan sampai sekian ratus kali. Kelihatan itu beda apa enggak ya. Itu dari foto. Tapi sampai menjadi seorang Menteri Pemuda dan Olahraga, Ya. suka olahraga nggak dulu? Enggak. Terus terang
aja. Gimana caranya ngajak olahraga kalau kayak gitu? Ya, tapi kan itu kan ada dua kementerian itu, Kementerian Pemuda dan Olahraga. Jadi Kebetulan waktu itu, ini benar-benar terjadi. Jadi waktu itu istana lagi keserang virus. Virus apa? Virus komputer. Ya, saya diminta datang ke istana. Ini bisa dikutip jadi viral. Jadi waktu itu ketika aku ke istana, ya datang sebenarnya saya datang tuh membawa CV. Ya, karena dipanggil waktu itu oleh Setnek dan Setkap untuk kemudian akan sebenarnya wawancara terakhir tuh menjadi Menteri Olahraga. Ya. Wartawan tidak ngeh waktu itu. Jangankan wartawan, istri saya aja nggak ngerti ketika saya mau jadi menteri, baru dia sehari sebelumnya baru ngerti. Tapi Karena waktu memang itu kita benar-benar harus senyap ya. harus senyap, Iya. nggak boleh terlalu banyak cerita. Istri saya terpaksa ngerti, gara-gara malam saya cari baju olahraga. Iya. pelantikan. Bukan, untuk tes besoknya di di RSPAD kan kita harus general check up ya, dari GCU. Nah kan terpaksa harus pakai training. Seumur hidup kan saya jarang pakai training. Untung ada ya, untung ada di rumah. Memang ada. Jadi akhirnya ketika cari ditanya, ngapain sih cari-cari gitu? Terpaksa harus bilang besok aku mau general check up. Meskipun saya memang terus terang aku ngaku saya bukan orang yang hobi olahraga. Tapi satu hal yang saya tangkap sesudah perbincangan kita beberapa menit ini, Mas Roy ini orangnya hangat, senang untuk bercanda gitu. Jadi kayak kita menyampaikan Saya memang bawa heater kok. Kayaknya ini adalah salah satu karakter yang juga dibutuhkan saat menjabat. Itu kan pasti ada kritikan, komentar, apalagi netizen kita tahu sendiri di Twitter seperti apa. Jadi boleh dong kalau saya juga sedikit mau menanya klarifikasi biasa. Kalau dari Roy Suryo kan pasti pertanyaannya terkait 3.296 item. Nah itu gimana? Itu hoax. Karena sampai dengan saat ini kan banyak sekali mengatakan itu, terus sebenarnya rincian itemnya seperti apa. Jadi mumpung ada orangnya langsung gimana? Terima kasih. Tuduhannya apa sih Mas Roy sebenarnya? Tuduhannya saya membawa barang dari Kemenpora ke rumah. Alhamdulillah itu tidak pernah saya lakukan. Dan malah sudah terbukti ya ketika waktu itu Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ya saya langsung aja waktu itu kemudian kita jawab dengan pengadilan, dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sudah menginkrah, ya menetapkan bahwa Kemenpora akhirnya harus mencabut gugatan itu, dan saya menang. Yang menggugat pertama kali siapa tuh Mas Roy? Menteri Pemuda Olahraga pengganti saya. Pertanyaannya nih Mas, sakit hati nggak sih Mas Roy? Saya maafkan, saya maafkan saja karena itulah politik. Wow, Politik itu biasa. Baru sebentar kita ketemu Mas Roy, ada banyak banget hal baru. Kalau biasanya kita dikejutkan sama Mas Roy kalau nongol di TV, sekarang kita terkejut karena banyak banget hal baru yang baru kita ketahui tentang Mas Roy, termasuk katanya di rumahnya itu ada banyak banget parabola, sampai ada yang bilang kayak hutan parabola. Ngapain parabola banyak banget di rumahnya? Nanti kita tanya ya, jangan kemana-mana, tetap di Saatnya Perempuan Bicara. Kembali di Saatnya Perempuan Bicara sambil hapus-hapus ya video-video atau foto-foto. Hapus-hapus apa kaki? Foto-foto video-video ya, jangan lupa. Ditimpa. Jadi dapat banget banyak ilmu dari Mas Roy Suryo, tapi saya masih ketahan juga nih sama jawaban Mas Roy Suryo yang ditanyakan Lolita tadi. Lolita bilang, kayaknya Lolita juga pakai search riset tuh. Tetanggaan jangan-jangan kita. Lolita tadi tahu bahwa di rumahnya Mas Roy ini banyak parabola. Kenapa sih Mas? Itu udah lama, itu hobi lama. Kalau mau di-trace itu semenjak saya nikah pun, itu udah ada parabola itu di rumah. Parabolanya ada berapa di rumah? Apa sudah tak terhitung atau gimana? Tak terhitung gitu atau gitu? Ya di atas 15 lah ada. Tapi kan setiap manusia punya waktu 24 jam sehari. Itu bagaimana mengakses? Ya kan ada teknologi yang memungkinkan kita untuk tidak harus menonton pada saat itu juga. Ya kan gitu. Jadi sejak dulu saya memang selalu merekam semua acara, dan yang saya tonton bukan hiburan ya. Jadi yang saya tonton bukan film, tapi yang saya tonton adalah berita. Jadi jangan-jangan Mas Roy melakukan ini sebagai pengalihan lagi, karena misalnya kalau kita ngeliat di social media sendiri, kan kadang-kadang ini kan mendapatkan banyak sekali informasi dari negara-negara lain misalnya. Kalau kita ngeliat di social media sendiri, termasuk aktif di Twitter juga ya Mas Roy ya. Kadang-kadang orang tuh kalau bercanda tuh suka ya ada meme daripada Mas Roy dan sebagainya. Gak apa-apa, gimana cara menanggapinya? Tanggapi dengan senyum aja. Ya saya sih, ya udah saya senyum. Kadang-kadang saya lihat ini akunnya
nama terus ada nomor. Nah, ini pasti bot. Ngapain? Tapi ada juga account khusus Roy Suryo Watch malah. Ya, dulu sekarang udah nggak terlalu aktif. Ya, apa aja waktu itu ya, kalau itu sih saya tahu siapa orangnya. Inisial biarin aja, nanti dia sial sendiri. Tapi ya pasti inisial bukan KMRT. Inisial atau gelar tepatnya yang diberikan di depan namanya Mas Roy Suryo. Boleh cerita dong Mas, ini adalah gelar dari mana? Apakah memang dari Mas atau dari istri? Karena istri kok nggak salah juga ada darahnya. Enggak, kalau istri enggak. Jadi saya dulu lahir memang sejak awal di akte memang namanya sudah RM namanya. Jadi RM. Jadi ini jadi KMRT ini. KRMT itu ketika kemudian kita kan juga harus mengabdi kepada keraton ya, mengabdi kepada Pakualaman. Saya kemudian tahunnya saya terus terang agak lupa 2000 berapa. Saya kemudian dipanggil oleh Sri Pakualam ke-9, kemudian dinaikkan jabatannya yang tadinya RM menjadi KRMT. Ya, Apa tadi KRMT. Panjangannya apa? Kanjeng Raden Mas Tumenggung. Raden Mas. Iya. Jadi ini kalau misalkan Mas Roy berdarah, darahnya biru ya? Tetap merah putih. Tapi Om juga tuh banyak gitu beritanya. Pernah rame juga lupa bayar makan di restoran. Nah, itu lucu banget. Lucu. Nyerobot kursi pesawat. Nah, itu lucu juga itu. Ketipu toko online. Nah, itu ya satu-satu ya. Kalau itu lucu. Jadi di Surabaya waktu itu ya restoran waktu itu masih menteri. Ya, saya diundang oleh Kadispora di sana, Kepala Dinas Pemuda Olahraga. Beliau sudah wafat sekarang. Ya. Jadi diundang kan ya kita datang. Ya kan, datang di warung Rawon Setan. Ya. Saya datang itu pemilik warungnya itu menyambut antusias banget. Ngajakin foto, sempat ada. Dan foto saya masih terpasang di sana. Warungnya sekarang, ya foto itu. Gak ada captionnya kan di bawah Mas? Nah, itu. Dan ketika selesai makan, ya, kan saya pamit. Saya tanya kan, Bu, niki pinten? Ini berapa gitu ya? Ini berapa? Sampun, sudah gitu. Sampun, pun. Nah, itu Gratis, sudah nggak usah Enggak, bayar. bukan gratis, tapi hanya sampun. Sudah. Ya kan ya wajar. Ya kita diundangan. Tahu-tahu begitu saya keluar, di jalan rame di salah satu radio Suara Surabaya. Ya, tahu-tahu disebut Menpora makan nggak bayar. Wah, ini gimana nih cerita? Mas Roy. Ya, aku karena waktu itu udah naik di pesawat, udah mau pulang. Ya udah balik. Jadi saya terus ya waktu itu terus kemudian ini diurus kok bisa terjadi begini. Ya nggak tahu lah gimana. Tapi logikanya sekarang, kalau saya memang pernah kejadian Lupa bayar. lupa di situ, foto saya harusnya dicopot dong dari situ. Lah pertanyaan itu ibu itu ngeprank Mas Roy apa gimana? Nggak tahu lah. Makanya ya udah kita senyum aja. Ya, Ada miskom juga gitu yang dialami oleh pakar. Kejadian yang pertama. Kejadian yang menarik itu Kursi pesawat. Nyerobot. Jadi waktu itu saya dari Jakarta mau ke Jogja. Ya. Kemudian saya datang di counter check-in, ya. Diantar sama petugas counter check-in. Saya sama istri. Ya, diantar menuju ke belum menteri waktu itu, ya. Diantar menuju ke pesawat, didudukkan di situ. Kemudian barang kemudian dia pamit, saya diberikan boarding pass. Ya, gitu. Dan boarding pass saya sama persis dengan yang ada di kursi itu. Nomor kursinya. Nomor kursinya, penerbangannya sama persis. Tahu-tahu sebentar kemudian di kanan kiri kosong kan? Tahu-tahu ada masuk rombongan. Rombongan mau ada acara di Jogja, salah satu stasiun TV. Ada rombongan masuk ke situ. Rombongan TV Mas? Rombongan TV. Pas banget. Rombongan artis. Bukan kru, tapi rombongan artis. Artis. Acaranya sama. Enggak, lain. Acaranya lain. Jadi begitu mau datang ke situ, kursinya kurang 2. Karena dia pesen 1. Nah, ramelah di situ. Kursinya kurang. Roy ngerebut gitu. Iya. Dan saya bilang, ya udah saya belakang aja. Saya bilang gitu. Ya udah saya ngalah karena ini. Penuh, Pak. Nggak bisa. Belakang nggak bisa lagi. Loh, ya udah kalau gitu kan saya nggak bisa turun. Nah, udah. Jadi akhirnya karena rame kan disebutkan ya gitu karena itu dan tapi kalau nggak salah ternyata jamnya salah ya, jadi diantar ke jam yang salah. Nah, maksudnya saya nggak tahu kenapa saya diantar ke situ. Jadi karena sebenarnya pesawatnya pesawat berikutnya. Betul. Jadi meskipun boarding passnya itu betul. Apakah waktu itu rombongan artisnya Olga Lydia? Ada satu komika di situ. Yang itu yang memviralkan. Dia yang memviralkan. Yang ketiga apa? Toko online shop.
Itulah bisa pakar komunikasi, telekomunikasi, telematika dan sebagainya ketipu toko online namanya. Ya itulah bahasa berita. Itulah bahasa berita. Jadi waktu itu saya memang beli sepeda fiksi, sepeda online. Ya, kemudian ketika saya beli, saya memang udah dapat kabar. Ada orang yang inisialnya G, Gemblo namanya, itu memang suka nipu. Saya konsultasi pada polisi. Gitu. Saksinya sekarang masih ada. Beliau adalah ketua PSSI sekarang. Pak Iwan ya. Pak Iwan. Beliau dulu Kapolda Jabar. Ya. Jadi saya konsultasi dengan anak buah beliau, ya gitu. Ini saya kalau mau ngerjain orang ini gimana? Mas transfer aja karena hukum kita tidak bisa kita mengkasuskan orang kalau kita belum jadi korban. Itulah susahnya. Jadi saya harus transfer ke dia. Tidak itu saja. Mbak. Saya kontak dengan Bank BCA, tempat di mana saya transfer. Saya bilang supaya itu di lock. Dan alhamdulillah bisa. Karena dia banknya sama. Ya, banknya sama. Jadi artinya saya transfer tapi nggak bisa diambil. Ya gitu. Jadi itu memungkinkan waktu itu. Ya, saya memungkinkan. Jadi itu sudah satu kerjaan, dan kebetulan ketika saya transfer, ya otomatis kan nggak dikirim-kirim kan, gitu, ditipu kan. Nah, tapi kan ketika dia harus ambil itu dari ATM, nggak bisa diambil. Nggak bisa diambil, kan ketahuan dari ATM mana. Ketangkep lah. Jadi Ketangkep. bekerja sama dengan polisi. Beritanya nggak seksi kalau bukan seorang menteri ketipu kan. Tapi kalau ketipu kan uang saya nggak balik, uang saya balik. Jadi nggak ada kerugian sama sekali, orangnya kena, tapi hukum kita harus membuat kita itu jadi korban. Kalau mengenai lupa lirik lagu Indonesia kalau itu memang harus diakui, meskipun mungkin saya juga harus ngakuin apakah itu lupa atau itu mungkin kaget, ya bisa. Jadi karena itu situasinya waktu saya itu bilang apa adanya. Jadi waktu itu ada pertandingan sepak bola antara Persija dengan lawan main Persib kalau nggak salah di Jogja. Itu sebenarnya tidak mungkin terjadi juga ya, karena itu sama saja mempertemukan dua yang sangat bebuyutan. Dua supporter sama-sama nyanyi. Tapi ternyata mereka sengaja yang satu nyanyi duluan, satu bait duluan, yang ini belakangan. Jadi kalau kita mau ngikutin yang ini, nanti yang ini marah. Ikutin yang ini marah. Ya udah kita ngikutin awal, setelah itu saya ya udah berhenti aja. Terus kemudian saya ulang. Itu kalau di TV One, live-nya ada, saya ngulang lagi dan kemudian jalan. Tapi kemudian yang sempat diviralkan, ya udah yang berhenti itu tadi. Aduh, seru banget loh, bener-bener hari ini kita bisa ketawa-ketawa, bisa ngobrol, dapat banyak ilmu juga. Amin. Gitu. Dapat banyak klarifikasi. Ada tumpeng virtual di sini. Jadi tumpeng virtualnya untuk sekarang Mas Ro paling sabar. Jadi Ya itu jangan cepat-cepat marah lah gitu. Karena kalau marah kan otomatis ya kita emosi kita naik. Tambahannya itu adalah jangan cepat-cepat marah, banyak-banyak ketawa. Kalau banyak ketawa dari dulu. Ada orang ngirimin stiker saya pakai aja stiker saya. Sama-sama, terima kasih. Salam buat keluarga ya. Terima kasih bisa hadir bersama kita. Dan terima kasih juga pemirsa sudah mengikuti perbincangan kita di hari Minggu malam ini di Saatnya Perempuan Bicara, dan minggu depan kita akan ketemu lagi dengan berbagai narasumber yang tidak kalah menariknya. Sampai jumpa. Bye-bye. Bye.